Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku bersih-bersih rumah ya. Ini aku mulai dari bersih-bersih kamar terlebih dahulu. Hari ini jadwal ganti spray, tapi sebelum aku bongkar spraynya ini aku sapu-sapu dulu supaya nanti pas masuk mesin cucinya itu debu dan kotoran atau juga mungkin rambutku yang rontok ini udah nggak ada di spraynya lagi ya. Jadi waktu dicuci itu tinggal kita ngebersihin aja. Cuaca hari ini itu cerah ya, kelihatan dari sinar matahari yang udah masuk kamar, tambah bikin suasana kamar itu jadi seger ya, apalagi kalau udah ganti spray. Nah ini sebelum aku pasang spraynya aku sapu-sapu lagi bagian atasnya ya, siapa tahu masih ada kotoran juga di atasnya, sekaligus juga ngilanginlah debu-debunya sedikit ya. Untuk ngebersihkan rumah itu memang harus rutin ya dilakukan mau tidak mau, walaupun pada dasarnya memang cukup melelahkan. Karena selain membuat nyaman penghuni rumah juga bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan ya. Nah cuman permasalahannya sebagai seorang ibu rumah tangga kadang memang ngebersihin rumah itu bikin capek dan lelah ya. Apalagi semuanya dikerjakan sendiri tanpa asisten rumah tangga. Dan seperti aku juga sebagai seorang wanita pekerja, jadi memang minim waktu ya di rumah untuk menyempatkan bersih-bersih. Cuma kalau rumah nggak dibersihkan lama, justru malah membuat semakin sulit ya untuk ngebersihinnya. Nah, nggak heran kalau zaman sekarang ini itu berbagai inovasi tercipta ya untuk memudahkan kita sebagai seorang ibu membersihkan rumah sendiri. Sehingga saat bersih-bersih rumah itu kita nggak menguras waktu dan tenaga. Kayak sekarang itu aku lihat berseliweran di media sosial itu ada penghisap debu robot, artinya kita nggak usah perlu nyapu lagi ya. Jadi robotnya udah kerja sendiri ngisapin debu. Bahkan ada yang bisa sekaligus ngepel sendiri ya. Nah ada juga kayak tempat sampah sensor, jadi kita nggak usah capek-capek buat nutup atau bukain kotak sampahnya. Apalagi untuk area dapur yang rentan banget dengan kotoran-kotoran kayak lemak, minyak, ya apalagi kita habis masak atau juga habis nyuci peralatan dapur dan peralatan makan yang kotor. Nah, kadang juga kalau kita ngebersihin dapur itu cuman dilap-lap aja atau misalnya kayak peralatan masak itu cuman kita cuci pakai spons dan sabun saja, itu kadang meninggalkan kotoran-kotoran yang membandel gitu ya. Jadi dia nggak benar-benar bersih. Nah, kayak aku hari ini aku mau deep cleaning dapur karena ini udah lama banget aku nggak bersihin total ya. Jadi aku paling lap-lap aja, apalagi kitchen sinknya itu biasanya cuman aku siram-siram gitu. Nah, untuk menghemat waktu dan tenaga aku bersih-bersih dapur, alhamdulillah brand Notel mengeluarkan produk terbaru yaitu sikat elektrik anti pegal cordless electric kitchen spin scrubber yang pas banget buat aku yang punya masalah bebersih dapur ya. Karena ini adalah alat pembersih rumah yang multifungsi yang digunakan untuk meringankan pekerjaan bersih-bersih rumah kita terutama dapur. Di bagian utamanya ini terdapat port pengisian daya yang nanti kita hubungkan dengan kabel data ya. Dan ini ada tutupnya, jadi aman, nggak usah khawatir kalau terkena air. Garansi resminya 12 bulan dengan service center di 30 kota seluruh Indonesia. Nah ini mempunyai 6 sikat dengan fungsi yang berbeda. Ini salah satu contoh sikat yang aku gunakan ya. Jadi kita tinggal pasang saja di bagian utamanya seperti ini. Nanti di belakangnya ini ada tombol on dan off. Jika nyalanya berwarna hijau maka ini kecepatan 1. Dan jika kita tekan yang kedua kali dia akan berwarna biru. Ini adalah kecepatan yang kedua. Ini mudah banget digunakan ya karena portable dan ringan. Terus putaran produknya ini juga kuat sehingga tidak perlu kita mengeluarkan tenaga yang lebih. Sikat elektrik dari Notel ini dapat digunakan untuk membersihkan bagian dapur lengkap dengan peralatannya ya. Bahkan bisa juga digunakan untuk menyikat sepatu kalau misalnya kita mau bersihin.
Nah, ini aku langsung aja ya perkenalin, jadi aku mau langsung bersihin dapur sekaligus juga mereview setiap kegunaan dari kepala sikatnya masing-masing. Nah, ini yang pertama aku mau gunain dulu kepala sikat. Ini adalah scoring pad brush yang gunanya untuk membersihkan misalnya cermin, kaca, lantai keramik, piring, pokoknya objek halus yang lainnya ya. Nah, ini aku mau gunain untuk membersihin kompor aku yang tadi udah berminyak dan berlemak itu. Dan untuk membersihkan setiap peralatan, kalian bisa menggunakan cairan pembersih sesuai dengan peralatan tersebut ya. Nah, ini tadi udah aku semprot-semprot awalnya dengan celing, kemudian juga nanti di bagian stainless tungkunya ini juga mau aku kasih dengan cairan khusus untuk stainless. Oke, nah ini aku tinggal arahkan saja ke atas permukaan kompornya, biarkan sikatnya bekerja sendiri tanpa kita harus mengeluarkan tenaga ya. Jadi ini benar-benar salah satu alat pembersih dapur yang mempermudah hidup ya. Nah, ini untuk di bagian stainlessnya aku kasih cairan pembersih ya untuk stainless gitu, tinggal aku arahkan juga ke bagian kompornya ini. Kalau misalnya di bagian sudut-sudut kompor ini ada kerak-kerak yang membandel, maka kita bisa gunakan kepala sikat point brush karena itu nanti bisa menjangkau area-area yang sulit ya. Cuma karena sudut kompor aku itu masih bersih, jadi nanti untuk point brushnya bakal aku gunain untuk membersihkan sudut pada bagian kitchen sink. Alhamdulillah ini kompor udah bersih dan kinclong lagi, kalian bisa lihat sendiri, ini udah mengkilat bersih, nggak ada lagi noda-noda yang membandel. Sekarang aku mau lanjut buat ngebersihin botol. Sama satu lagi, botol yang mau aku bersihkan itu botol minyak spray. Supaya lebih gampang dan cepet aku ngebersihinnya, ini aku mau ganti kepala sikatnya terlebih dahulu. Nah, kita gunakan kepala sikat botol brush karena ini benar-benar bisa menjangkau bagian area botol yang mulutnya sekalipun kecil ya. Ini yang pertama aku bersihkan botol, biasa aku nyimpan stok sambal ya. Tentu yang rutin nonton video aku tahu, jadi karena botolnya ini udah habis stok sambalnya, jadi ini aku cuci. Dan bisa kalian lihat gampang banget, tinggal kita masukin aja bagian sikatnya ke dalam botol dan dia akan membersihkan sendiri, muter gitu ya. Ini aku gunakan speed 1 ya, ini juga udah bersih, udah kinclong gitu bagian dalamnya. Next ini aku bersihin botol minyak spray ya. Jadi ini tinggal aku masukin aja sikatnya. Ini mulutnya lebih kecil ya. Dan ini pas aku nyalain bener-bener ampuh banget ya. Aku nggak capek-capek lagi buat cari-cari selak di dalam botol yang harus dibersihin. Yang pasti waktu yang digunakan lebih cepat ya. Nah, lanjut, abis ini aku mau ngebersihin bagian bawah panci aku yang berkerak. Aku gunakan sikat steel wire brush yang gunanya untuk membersihkan misalnya wajan atau peralatan masak yang terbuat dari besi. Nah, ini aku bantu ya dengan menggunakan cairan pembersih kerak. Dan ini untuk sikatnya, jadi dia berbahan besi gitu. Nah, jadi kalau untuk ngebersihin panci berwarna kayak aku ini cukup kita sikatkan di bagian yang berbahan logamnya saja ya, karena bakal nanti warna dari pancinya itu ikut pudar, karena kan ini sikatnya berbahan besi juga. Dan ini bisa dilihat bagian bawah panci aku udah bersih dari keraknya ya. Ini aku nggak ngeluarin tenaga yang besar sama sekali, udah kinclong lagi. Biasanya aku suka gosokin di bagian bawah panci seperti ini yang berkerak pakai sikat kawat juga ya, tapi manual pakai tangan. Kalau ini kan kita nggak usah ngeluarin tenaga buat gosoknya sampai keras-keras banget. Oke, lanjut, ini aku mau ngebersihin wadah food container yang tadi bekas sisa aku food prep ya, karena isinya udah habis. Ini jadi aku gunakan juga sikat ya khusus untuk mencuci atau membersihkan cermin, kaca, lantai keramik, piring, pokoknya objek halus. Jadi ini sama yang kayak aku gunakan di kompor tadi ya. Kalau udah nyuci bersih peralatan dapurnya, jadi tinggal aku mau ngebersihin kitchen sinknya. Ini yang pertama aku gunakan flat brush, ini khusus untuk membersihkan wastafel, panci, atau juga misalnya peralatan dapur, sepatu, dinding, pokoknya permukaan-permukaan yang datar ya. Ini sebelumnya aku bantu dulu dengan cairan pembersih stainless.
dan langsung saja aku sikat ya. Biasanya didiamkan dulu cairan ini, tapi ini aku langsung mau sikat aja. Untuk yang mau samaan, link tempat pembelian cordless electric kitchen spin scrubber by Notel ini nanti bakal aku taruh di description box ya. Karena alat ini bikin kita bersih-bersih itu jadi lebih menyenangkan dan tentunya lebih menghemat waktu dan tenaga. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sikat ini benar-benar sikat anti pegal. Apalagi untuk ngebersihin di bagian lubang kitchen sink ini ya. Biasanya kalau pakai sikat biasa itu kan susah untuk dijangkau bagian yang paling dalam. Nah, kali ini aku tinggal ganti kepala sikatnya aja. Dan bisa kelihatan itu semua kerak-keraknya juga pada kesikat terangkat semua ya. Ini enggak menggunakan tenaga yang besar sama sekali, tinggal kita arahkan saja sesuai dengan bagian-bagian yang ada kotoran atau nodanya. Nah, ini karena di bagian area sudut-sudut ya wastafel ini itu belum begitu terjangkau. Jadi aku mau gunakan bagian kepala sikat point brush. Nah, ini perbedaannya hanya di bagian bentuk sikatnya saja ya. Jadi bentuknya itu agak sedikit lancip sehingga bisa menjangkau area sudut seperti ini ya. Sebetulnya ada lagi satu kepala sikat ya yang tadi aku tayangin di awal yang berwarna hitam. Itu namanya adalah black sponge brush yang gunanya untuk memoles dan waxing. Kalau udah bersih, nah ini tinggal kita siram aja. Kemudian terakhir itu jangan lupa dilap. Tujuannya supaya noda di air itu tidak meninggalkan kerak pada kitchen sinknya. Walaupun keringnya itu nggak lama karena bakal dipakai lagi. Nah, alhamdulillah kitchen sink juga udah kinclong lagi. Jadi ini udah bersih, bagian sudut-sudutnya juga udah nggak ada kerak lagi. Ini udah aku lap kering pokoknya. Jadi lanjut habis ini itu aku mau ngebersihin area ruang makan ya. Nah, ruang makan nggak terlalu kotor ya bagian mejanya, paling sisa-sisa makanan saja. Jadi ini cuman aku mau lap-lap saja pakai kain yang aku semprot dulu ya sama celing pembersih kaca. Karena bagian atas meja makan ini kan kaca. Nah, itu keadaannya kelihatan kotor ya kalau ini dari jarak dekat ada sisa-sisa remahan makanan. Meja makannya ini kalau lagi nggak ada menu makanan di atas mejanya bisa rapi ya. Tapi kalau lagi ada menu makanan di atasnya ini tentu udah kayak porak-poranda gitu. Nah, itu tadi juga ada beberapa toples isi snack roti ya, biasa Dek Gina nyemil. Ini aku taruh di meja makan aja ya. Nah, kiranya bersih-bersih rumah dari kamar, dapur, hingga ruang makan mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.